Salve saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Paskah adalah perayaan iman yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Bukan hanya sekedar momen liturgi tahunan yang kita rayakan tiap tahun, tapi Paskah merupakan inti dari seluruh jati diri kita sebagai seorang Kristen atau umat yang ditebus oleh Kristus. Seperti apa yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada Korintus, 1 Korintus bab 15 ayat 14, yang mengatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Kita tahu bersama bahwa Paskah yang kita rayakan itu merayakan sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Namun, tahu saudara-saudara yang terkasih bahwa Paskah Kristen yang kita rayakan pada saat ini memiliki akar dalam sejarah iman Israel. Akar itu tertanam dalam Paskah Yahudi yang pertama kali diperintahkan Tuhan kepada umatnya. Dapat kita temukan atau dapat kita cari dasar biblisnya pada Perjanjian Lama dalam kitab Keluaran bab 12 ayat 1 sampai 28. Secara keseluruhan perikop ini terjadi pada saat bangsa Israel masih berada di tanah Mesir pada malam sebelum tulah ke-10 menimpa. Pada saat itu di mana Tuhan memerintahkan Musa dan Harun untuk menetapkan bulan itu sebagai bulan pertama atau tanda awal kehidupan baru bagi umat yang akan dibebaskan. Nah, pada saat itu Tuhan memerintahkan kepada setiap keluarga di mana mereka harus memilih seekor anak domba jantan yang tidak bercacat, kemudian disembelih, dan setelah disembelih, darah dari anak domba jantan itu dioleskan pada ambang pintu dari setiap rumah orang Israel. Dagingnya harus dimakan bersama roti tidak beragi dan sayur pahit dengan tergesa-gesa. Hal ini sebagai tanda bahwa kesiapan umat Israel untuk meninggalkan Mesir. Pada malam itu Tuhan akan lewat dan menghukum anak-anak sulung Mesir. Tetapi rumah-rumah yang bertanda darah yang telah diolesi oleh darah anak domba jantan tadi itu akan dilewati Tuhan. Dari sinilah kita mengenal istilah Paskah atau Passover, Tuhan yang melewati atau Allah yang lewat. Inilah Paskah orang Yahudi. Kemudian perintah ini tak dipenuhi oleh umat Israel. Mereka tidak hanya diselamatkan, tetapi juga membentuk satu identitas baru sebagai umat yang ditebus. Perayaan ini menjadi ketetapan turun-temurun sebagai peringatan akan penyelamatan yang mereka alami. Lantas kemudian saudara yang terkasih, apa yang menarik dan penting untuk kita renungkan dari kisah ini? Dalam khotbah ini saya ingin membagi kepada saudara-saudara yang terkasih ada 3 poin yang penting yang saya refleksikan, saya renungkan, itu memiliki poin-poin penting apa yang perlu kita renungkan dari kisah ini. Yang pertama, simbol. Anak domba yang tidak bercacat, darah di ambang pintu, roti tak beragi, dan sayur pahit, semuanya adalah simbol yang memiliki makna yang mendalam. Anak domba menggambarkan kurban yang menggantikan, sedangkan darah adalah tanda keselamatan. Roti tak beragi menandakan bahwa ketergesaan dan pemurnian dari ragi dosa, dan sayur pahit mengingatkan mereka akan penderitaan di Mesir. Kedua, mengenai aturan. Perintah Tuhan dalam teks ini sangat rinci. Tidak sembarang domba, tidak sembarang waktu, tidak sembarang cara, di mana hal ini semua ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa ibadah bukan soal selera pribadi, tetapi melainkan ketaatan pada kehendak Tuhan. Dalam setiap detail, Tuhan sedang membentuk umat yang hidup dalam disiplin iman. Yang ketiga atau terakhir mengenai hubungan dengan Paskah Kristen. Disinilah kita masuk pada makna yang paling dalam
antara Paskah Yahudi dan Paskah Kristen atau Paskah yang kita rayakan pada saat ini. Paskah Yahudi bukan hanya sejarah, tetapi juga memiliki makna yang mendalam dan dapat ditinjau dengan makna tipologi atau sebuah bayangan yang digenapi dalam Kristus. Anak domba Paskah menunjuk kepada Kristus, anak domba Allah yang disembelih bagi dosa dunia. Hal ini dapat dilihat dalam Yohanes bab 1 ayat 29. Darahnya menjadi tanda perlindungan dari maut kekal. Bahkan waktu penyembelihan pada waktu senja paralel dengan saat Yesus wafat di kayu salib. Pada Injil Matius bab 27 ayat 24 sampai 50. Yesus tidak hanya merayakan Paskah Yahudi bersama murid-muridnya dalam perjamuan terakhir, tetapi ia menggenapinya. Ini menandakan kepenuhan sejarah keselamatan yang dimulai pada saat bangsa Israel dan digenapi dan dipenuhi oleh Yesus Kristus. Ia menggenapinya. Paskah Kristen adalah puncak dari Paskah Yahudi. Hubungan antara perjanjian lama perjanjian baru dipenuhi dalam diri Yesus Kristus, bukan menggantikan tetapi menyempurnakan. Inilah nilai yang penting yang ingin saya bagikan kepada saudara-saudari yang terkasih untuk melihat hubungan antara sejarah keselamatan yang telah dimulai oleh bangsa Israel, di mana kita harus melihat perjalanan sejarah bangsa Israel menjadi kepenuhan bagi kita umat Kristen. Saya Frater Claudio Medeong dari Komunitas Diocesan. Sekian dan terima kasih.